Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Tanfidiyah MWCNU Kecamatan Lumbang, ya, karena di pembukaan tadi belum rawuh, sekarang rawuh, dan yang lain ini sudah saya hormati semua tadi. Sekali lagi saya sampaikan apresiasi kepada pengurus MBC LTM NU Lumbang yang telah menginisiasi kegiatan pelantikan serta pembinaan remaja masjid hari ini. Meskipun ngapunten Pak Abdullah, ini banner ini terkecil di dunia ya. Itu. Tapi ada sing penting ono banner. Kemudian yang kedua tadi sempat disinggung bagi masjid-masjid yang belum jelas. Jadi bagi masjid-masjid yang belum jelas keenuannya, ini menjadi salah satu tanggung jawab pemuda remaja masjid. Ya, ya Pak, panjenengan uruskan legalitas masjid, ya. Mulai dari terutama SK pengurus masjid dan piagam masjid Nahdiyin. Kalau sudah punya dua ini saja masjid, ya, punya SK pengurus dari LTM, kemudian punya piagam masjid NU, maka jenis kelamin masjid itu sudah jelas. Jenis kelaminnya apa? Ya NU jenis kelaminnya. Saya tidak terlalu banyak mungkin. Ini apa yang harus dilakukan oleh pemuda remaja masjid. Kebetulan setelah dilantik itu kira-kira apa yang harus panjenengan lakukan? Monggo next Mas. Ini ada satu ungkapan, manuk gelatik cucu ireng, mari dilantik menang. Tidak boleh. Ya, makanya itu ono pelang merah, pelanggaran. Jadi kalau setelah dilantik kemudian tidak ada aktivitas, meneng tok, ya berarti pelanggaran. Selamat datang Yai Dhofir dan Yai Jun. Ini beliau berdua ini habis walimaan. Mestinya berkatnya digoreng mesti ini. Oke, berikutnya Mas, next. Nah ini lagi, manuk gelatik cuci biru, mari dilantik turu, enggak boleh. Maka enggak boleh setelah dilantik turu. Ini yang akan saya sampaikan. Jadi kalau judulnya tadi apa yang harus dilakukan oleh pemuda remaja masjid, hanya dua, enggak banyak. Hanya dua, tidak dituntut harus 100, enggak. Hanya dua ini. Apa itu? Pertama, menyusun program kerja. Jadi setelah ini PRM Lumbang itu kudu rapat menyusun program kerja. Paling tidak program selama satu tahun. Setelah program disusun, yang kedua ini melaksanakan program kerja. Titik sudah. Tidak ada kerja yang lain. Hanya ada dua. Kok gak kena? Oh, nggih, Bun. Bun, nggih. Tadi hanya dua, menyusun program kerja dan melaksanakan program kerja. Kemudian yang ketiga, apa itu program kerja? Program kerja ya adalah rencana kerja yang telah disusun dan disepakati oleh pengurus organisasi untuk dilaksanakan dalam bentuk kegiatan. Ini terutama yang pemuda remaja masjid ya. Jadi program kerja ini rencana kerja yang disusun bersama-sama, disepakati bersama-sama, kemudian ditetapkan dalam satu bentuk kegiatan untuk dilaksanakan. Itu program kerja. Jadi program kerja itu tidak boleh hanya keinginan ketua, tidak boleh. Jadi memang harus disusun bersama-sama. Apa yang perlu diperhatikan dalam menyusun program kerja? Jadi panjenengan, ini remaja ya. Kalau mau menyusun program kerja, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ibarat jenengan mau sholat, syarat rukunnya kudu dipenuhi dulu. Ya meskipun tidak terlalu ke sana. Yang pertama ini Pak, program kerja harus kreatif. Jadi sekali lagi ini program kerja pemuda remaja masjid, bukan pengurus masjid, bukan pengurus MWC. Yang dituntut Pak ini program kerja harus kreatif. Ini hanya ilustrasi Pak. Ya apa ilustrasinya? Ini pohon hidup tapi bisa dipakai sebagai rumah tinggal. Ini kreatif. Syukur pohonnya sendiri. Lek pohon wong liya bermasalah nanti. Jadi intinya panjenengan nanti ketika nyusun program kerja kudu kreatif.
Ojo program tahlil setiap malam Jumat. Gak usah diprogram di ono iku. Sing kreatif, nggih. Yang kedua, program kerja harus menarik. Di Lumbang itu memang tempatnya duren. Bahkan saya tadi sempat mampir di Pak Abdullah disuguhi duren dhisik. Wis gak gelem disuguhi duren. Ini menarik. Saya yakin di Lumbang meskipun temannya duren, panjenengan belum pernah makan duren bakar. Ayo coba yang sudah pernah orang Lumbang. Angkat tangan. Loh ya kanok ya. Kalah dengan saya. Saya juga belum ya. Ini menarik, Pak. Jadi yang menarik itu bakarnya, bukan durennya. Nek duren ya biasa. Tapi dengan dibakar itu lebih menarik. Jenengan kalau enggak percaya, jenengan pulang bakar 15 duren. Kula jenengan undang. Insya Allah saya datang nanti. Menarik apa enggak? Nggih. Program kerja harus memiliki daya tarik, Pak. Jadi sekali lagi ini program kerja pemuda remaja. Jadi programnya harus memiliki daya tarik. Ono magnete. Kalau enggak ada magnetnya, gak seneng arek remaja ya. Beda dengan orang tua. Orang tua ya seperti itu jalan. Tapi kalau pemuda enggak dilirik, Pak. Jadi kudu beda, ya, harus beda. Program kerja diupayakan matching dengan dunia remaja. Nah ini pemuda remaja masjid kudu dititani iki. Tadi panjenengan kalau bikin program itu kudu apa matching gitu, nyambung dengan dunia remaja. Lek gak nyambung, gak peti laku. Ibarat orang jual beli. Ya programnya istighosa, tibaan, manakipan, burdaan, ya ndak menarik. Ya, sing matching. Ini orang jual apa, Pak? Kan? Somai, cilok ya walali kalau ngono iku. Ini menjadi menarik. Kenapa? Karena ini matching ini. Sepatune merah muda. Wabe, katok-katoknya merah muda ini. Itu matching. Nah, jenengan bikin program yang seperti ini. Matching dengan dunia remaja. Menarik. Permasalahan. Ya, jadi nyusun program tapi kita harus dulu tahu penyakitnya. Ya. Banyak organisasi tidak jalan. Satu, karena program kerjanya tidak jelas, mutasyabihat. Ini banyak, Pak. Jadi terlalu banyak organisasi tidak jalan. Kenapa? Gara-gara programnya tidak jelas. Diarani kan programnya kadang-kadang yo bikin kegiatan, tapi setelah ditanya, apa program kerjanya? Pengurusnya tidak bisa menjawab. Mutasyabihat. Ini kabur. Yang kedua, banyak organisasi tidak jalan karena tidak pernah menyusun program. Ibarat orang bepergian, tidak tahu tujuannya. Akhirnya muter-muter. Ya. Tapi kalau sudah programnya sudah ada, wah itu nama kegiatannya ada, anggarannya sekian, jadwalnya sekian, dan lain sebagainya. Itu ketemu semua. Ini yang nomor dua. Jadi banyak organisasi tidak jalan karena tidak pernah menyusun program. Yang nomor tiga, pengurus organisasi kurang memiliki komitmen menjalankan amanat program. Kadang-kadang ada organisasi itu programnya sudah disusun rapi wis, tapi pengurusnya tidak ada komitmen, tidak serius, maka tetap organisasi tidak bisa jalan. Ya harus nyambung semua, programnya ada, pengurusnya komitmen jalan. Kalau tidak, maka ini permasalahan. Ini gambaran organisasi yang tidak memiliki program, Pak. Ini saya foto wakil kita di Jakarta, Pak. Anggota dewan yang terhormat. Ya ini. Orang ini rata-rata minimal per bulan menerima gaji 250 juta per bulan. Tapi kalau sidang sering tidur. Jenengan kerja tok gak kira oleh duit saun, Pak. Tapi per bulan ya honor tunjangan ini dan sekitar 250 juta. Ya enggak jalan. Gambaran organisasi tidak punya program. Ya. Ada orang rekreasi, ya kemudian kok didatangi monyet. Akhirnya yang punya mobil lari takut. Sudah mobilnya dikuasai monyet. Tetapi mereka hanya menguasai, tidak bisa menjalankan. Kenapa? Karena monyet tidak punya
keterampilan untuk menjadi pengemudi, tidak pernah kursus, tidak punya. Ya kalau kita tidak punya program, tidak ada program, sama. Jadi setelah organisasi kita bentuk, tidak programnya tetap tidak bisa tidak bisa jalan. Ya kalau panjenengan gak gelem diarani monyet, ya kudu mlaku memang. Lek gak gelem mlaku seperti ini, ya berarti sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, ini perlu ditekankan kembali bahwasanya panjenengan menjadi pengurus PRM, apalagi di tingkat kecamatan, itu amanah. Amanah. Kullukum ra'im wa kullukum mas'ulun an ra'i. Jadi setiap diri itu pemimpin yang nanti akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Termasuk menjadi pengurus PR. Tadi hati-hati dengan amanat yang kita emban. Kenapa? Karena pasti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tapi kalau amanah ini betul-betul kita lakukan, wah, menjadi organisasi akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong kita. Monggo, diano. Nah, ini fotonya Pak Yahya ini yang bagian ropongnya. Ada napa niku teknik menyusun program. Jadi menyusun program itu ndak ono tekniknya, nggih. Ndak pokok-pokok nyusun ada tekniknya. Ya apa? Pertama, program disusun oleh seseorang atau tim, kemudian dibawa ke pleno pengurus organisasi untuk dirumuskan bersama. Jadi boleh jadi program disusun oleh satu orang konseptor atau dua orang nyusun wis. Setelah jadi kemudian dibawa ke pleno, dirapatkan bareng untuk dirumuskan. Ini enggak bareng nyusun enggak, ini teknis pertama. Teknis pertama. Biasanya konseptor itu ya wong rodok pinter atau tim yang ahli. Yang kedua, program disusun oleh pengurus bidang. Bagian seksi secara khusus atau sidang komisi, setelah itu diplenokan di forum pengurus organisasi. Boleh jadi program ini disusun oleh masing-masing bidang, masing-masing seksi. Ya. Setelah dibahas per seksi, kemudian kumpul menjadi satu, diplenokan, baru di situ disepakati. Seperti itu ada. Yang nomor 3, bisa program disusun dan dirumuskan bersama-sama oleh seluruh personel pengurus organisasi. Kalau yang ketiga ini, tadi program disusun bareng, semuanya kumpul, nyusun bareng. Tapi ini pemandunya lek gak pati bisa mengendalikan, bisa semrawut. Kalau menurut saya, sing paling efektif ya 1 dan 2. Bisa satu orang konseptor yang nyusun, ya, itu kan masih konsep. Atau yang kedua ini masing-masing seksi nyusun sendiri, kemudian baru diplenokan. Ini ilustrasi saja. Ini konseptor, Pak. Jadi orang cerdas itu salah satu cirinya pakai kacamata, Pak. Orang cerdas. Kalau di sini ya Ijun ini cerdas ya Ijun ini. Loh kenapa kok pakai kacamata? Karena sering baca, Pak. Loh ono kono gawe kacamata gak pati pinter. Kakak ndelok HP jadi. Ini konseptor, ini ilustrasi. Ini operator. Kemudian ada program yang ditutup oleh tim kerja, seksi tadi, Pak. Disusun bareng-bareng. Seksi per bidang yang nyusun. Nah ini per bidang tadi. Nah, tidak semua per bidang, mungkin seksi apa ya, pemberdayaan ekonomi khusus rapat berbicara masalah ekonomi. Program disusun bersama, ini kelompok besar. Ini foto di Masjid Cengho, Surabaya, Pak. Waktu LTM mengadakan studi banding ke sana, kita foto beberapa tahun yang lalu. Banyak yang sudah meninggal ya. Seperti yang kopiah hijau ini meninggal ya. Pak Sofyan Urip, Ketua LTM Wonorejo, meninggal dunia. Sudah lama ini. Pak Abdullah ikut Pak? Ikut Pak Abdullah. Dasar penyusunan program. Yang pertama, menyusun program berdasarkan kebutuhan, baik internal maupun eksternal. Artinya, ketika program ini tidak dibutuhkan, tidak usah disusun. Jadi kita nyusun sesuai yang kita butuhkan.
baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Nanti ada ilustrasinya. Yang kedua, program disusun berdasarkan kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan SDM, kemampuan finansial, dan kemampuan alokasi waktu. Di sini menyusun program tidak usah muluk-muluk. Karena perusahaan kapal terbang di Indonesia misalnya ini kan rotok mandek, setelah Habibie rotok mandek. Maka PRM Lumbang itu kepingin meneruskan programnya Habibie, nerusno perusahaan kapal terbang. Padahal SDM-nya ndak mumpuni, finansialnya ndak kolek belas wis pokoke. Lihat jangan, ndak usah. Jenengan bikin program gawe kapal-kapalan ndak apa-apa. Kapal-kapalan. Yang nomor 3, berdasarkan peluang. Monggo, kalau memang peluangnya ada, kita susun. Tapi peluangnya ndak ono blas, ndak usah. Ndak usah kita susun. Ini menyusun program berdasarkan kebutuhan internal, kebutuhan pribadi, Pak. Iki orang Palestina ini. Tazawwaju masna wa thulatha ruba idza kuntum rijalan. Jadi maksudnya gini. Rabinaku yo. Kawinlah saya 2, 3, 4 kalau kamu memang betul-betul laki-laki. Ini untuk kebutuhan internal, Pak. Monggo panjenengan susun. Bikin nikah massal. Pacaran massal. Loh ini kan kebutuhan, nikah itu kebutuhan ya. Monggo kita susun. Ilustrasi yang lain ya banyak lah. Menyusun program berdasarkan kebutuhan eksternal. Ini saya foto, ya bukan saya yang foto, saya yang ambil di Facebook ya. Salah satu daerah di Kalimantan itu jembatannya ambruk. Jadi ada satu daerah dipisah oleh sungai, jembatannya ambruk. Padahal anak-anak di sana harus sekolah. Maka kondisinya seperti ini. Ini yang dilewati bukan jembatan ini, tali, rusak ini. Ini tidak ada jembatan. Jadi kalau sekolah pulang pergi seperti ini. Berarti kalau kondisinya seperti ini, mereka butuh jembatan. Ini kebutuhan eksternal. Silakan panjenengan bikin program, bikin jembatan. Ya, itu contoh, ilustrasi seperti itu. Nggih, ilustrasi. Kalau misalnya di Lumbang banyak anak lulusan SD tidak melanjutkan ke SMP atau lulusan SMP tidak melanjutkan ke SMA gara-gara faktor ekonomi, maka PRM itu bergerak ngedekno sanawiyah dan ngedekno tingkat SLTA. Itu namanya menjembatani kebutuhan eksternal. Silakan. Ya nyambung seperti itu loh ya. Menyusun program berdasarkan kemampuan SDM dan finansial. Ya. Jadi ini program mau saya susun membutuhkan uang sekian miliar misalnya. Kuat jangkau monggo. Tapi kalau enggak kuat ya jangan. SDM-nya kita mumpuni silakan. Tapi kalau enggak mumpuni ya jangan. Ya. Jadi menyusun program berdasarkan kemampuan SDM maupun finansial. Menyusun program berdasarkan target alokasi waktu. Silakan program disusun, tetapi kalau waktunya memang betul-betul membutuhkan waktu yang panjang dan tidak nutut sampai 1 periode, ya tidak usah disusun, Pak. Itu gambarannya ini, Pak. Ini kota Mbu Kota ini, kota Lumbang sekian tahun yang akan datang, Pak. Banjir wis cedek, Pak. Maka ketika panjenengan mau nyusun program, susunlah program yang bisa dilaksanakan dalam waktu singkat. Sakdurunge kena banjir. Tapi programnya panjang, akhirnya tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena terburu kena tsunami. Seperti itu. Inilah waktu. Al-waktu kasyaf. Waktu itu ibarat pedang. Kalau kita pandai menggunakan pedang, ada manfaatnya. Tapi kalau tidak pandai, bumerang, Pak. Senjata akan memakan kita sendiri. Sifat program. Tadi sempat disinggung oleh Ketua MWJSM. Sifat program yang pertama bisa rutinitas, Pak. Kegiatan yang bersifat rutin. Cuma rutin ini jangan satu tahun sekali, Pak. Ya enggak rutin ya. Punya 1 tahun sekali apa? Ya pokok 1 tahun sekali. Enggak rutin itu.
program yang bersifat insidental, artinya sekali-sekali dilakukan. Yang di LTM Kabupaten bersifat insidental, kemarin tiap tahun mesti kita lakukan. Halakoh diniyah, menata pelaksanaan zakat di masjid. Itu setiap tahun. Kemudian halakoh diniyah berikutnya, menata penyembelihan hewan kurban di masjid. Itu sekali-sekali, 1 tahun sekali. Silakan diprogramkan. Diprogramkan. Artinya tidak butuh rutin. Terutama yang zakat kan zakat fitrah, hanya 1 tahun sekali. Di luar Ramadan tidak ada zakat fitrah. Itu bisa. Kemudian program yang bersifat spontan, yakni kegiatan yang pelaksanaannya bersifat spontan dan kondisional. Ini spontan, Pak. Meskipun tidak kita tetapkan, tetapi hal-hal yang membutuhkan kita terjun secara spontan, kita terjun. Kalau boleh saya ambilkan satu contoh begini, kita punya tetangga rumahnya kebakaran, Pak. Loh itu kita harus bertindak spontan. Jadi otoriter harus kita lakukan. Kenapa? Ini harus cepat, menolong orang yang kebakaran rumahnya harus cepat. Tidak usah dimusyawarahkan dulu. Nanti pengurusnya PRM kan kecamatan, diceluk kabeh kumpul kabeh rapat 2 jam. Ya habis rumahnya. Ya. Jadi ini bertindak cepat dan kondisional sesuai kondisi yang ada. Pelaksanaan program kerja ya ini disinggung. Ada jangka panjang ya, jangka panjang itu bisa 1 periode kepengurusan, mungkin 5 tahun ya. Ada jangka menengah tahunan, jangka pendek program triwulan atau per semester. Monggo mawon. Jadi silakan dipilah program ini apakah sifatnya jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek. Apa tujuan penyusunan program? Adanya pemahaman yang sama bagi pengurus organisasi tentang kegiatan yang akan dilakukan. Jadi begini, jangan sampai pengurus LTM salah satunya ada yang tidak paham dengan programnya sendiri. Kudu dihafal, Pak. Jadi misalnya pengurus PRM Lumbang punya 10 program, ya 10 kudu dihafal. Jangan sampai kehafal. Nah ini, adanya pemahaman yang sama bagi pengurus organisasi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Lek programnya dewe ndak ngerti, ya ini repot. Yang nomor 2, mempermudah organisasi dalam melaksanakan kegiatan. Dengan adanya program, maka kita akan mudah melakukan kegiatan. Ibarat kita mau pergi, tujuannya jelas, kemana? Surabaya. Ya masih muter-muter, tetap ke Surabaya. Lewat Pandaan atau lewat Pasuruan, yang penting tutup di Surabaya. Kenapa? Karena tujuannya jelas. Ini juga begitu, kalau programnya sudah jelas, bikin kegiatan enak. Tapi kalau programnya tidak jelas, ya repot. 3, tertib administrasi dan manajemen. Jadi organisasi yang nyusun program itu indikasi kalau organisasi itu tertib administrasinya dan manajemen. Pesannya sahabat Ali, al-haqqu bila nidhamin yang libul batil binidhami. Jadi katanya sahabat Ali karamallahu wajha, sesuatu yang hak sing bener, tetapi kalau tidak diatur dengan baik yang libul batil binidhami. Sing apik bisa dikalahkan oleh kejelekan, tetapi kejelekan ini diatur dengan baik. Oke. Monggo dikondisikan. Semangat meraih cita-cita PRM, ya, karena tujuannya insya Allah jelas. Ya, ibarat panjat pinang, hadiahnya itu. Hadiahnya hanya ini, bukan hanya remaja masjid, nadhire melok daftar pisan. Lebih semangat Pak Abdullah di mana PRM. Kenapa? Jelas. Semangat Abdullah ya. Perlu pengorbanan untuk meraih cita-cita. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan, segala sesuatunya sudah baik. Tapi ada satu yang terlewat, apa? Pengorbanan. Ojo enak-enak dari pengurus NU, LTM atau PRM harus berkorban. Ini pengorbanan seorang istri, Pak. Karena helm ya ini gentong dipakai helm. Ini pengorbanan. Ini pengorbanan seorang ayah. Semua orang dikorbankan demi si anak. Ini pengorbanan
secara finansial. Di dalam Al-Qur'an kan pengorbanan yang pertama kan hartanya dulu ya. Setelah itu baru tenaga, jiwa dan raga. Yang pertama ini dulu hartanya dulu. Perlu kesabaran, Pak. Jadi pengurus PRM itu aja ditelok enak-enak itu, enggak ada. Jadi perjuangan itu mesti banyak rintangan. Kalau di dalam hadis Nabi bil makarih, banyak ditemui rintangan, halangan, konflik, baik konflik di dalam organisasi itu maupun keluar. Maka perlu kesabaran. Ini tentara Israel dipipisi oleh anak Palestina. Oleh karena sing pipis iku ya sik cilik ya meneng ae sabar, Pak. Lek sing pipisi remaja masjid langsung tembak wis. Ini perlu kesabaran ya, ilustrasinya seperti itu. Contoh program. Nah, ini barangkali ini program rotok kreatif ini, agak kreatif. Ini program saya ketika dulu saya masih menjadi pemuda remaja masjid di Purwodadi. Ini bidang pendidikan dan pelatihan. Pernah saya lakukan pendidikan seni baca Al-Qur'an qiraat. 3 kali saya mengadakan pembinaan qiraat, Pak. Alhamdulillah paling lama 2 tahun, buyar semua. Ya ono ae sing dadi siji loro ono, tapi berat, Pak. Tapi ini penting, Pak. Kenapa? Karena sekarang sangat jarang ya acara-acara didahului dengan qiraat sing ahli. Itu jarang. Sing akeh paling ya anak-anak TPG sing dituru ya. Iku saking ganoke sing qiraat. Nah, ini monggo ke depan kita hidupkan di Lumbang. Remaja masjid bikin pembinaan seni baca Al-Qur'an. Qiraat nih, Pak. Nun sewu, qiraat itu kalau sing enak, Pak. Iso dadi ladang ekonomi. Penceramah itu kalah, Pak. Loh, kadang-kadang 1 hari sampai ngali 3 kali ya. Qiraat iki pengajian, qiraat ini. Lek 1 kali qiraat 1 juta, ngali telu berarti 3 juta. Lek ping 30 piro? 90 juta, Pak. Pak Camat kalah, Pak. Iya, kalah. Lho iku lho. Monggo sampean qiraat kabeh wis. Sapa sing. Yang kedua, diklat Master of Ceremony. Diklat MC. Itu zaman saya dulu, Pak. Ini juga sama, MC lek sing profesional. Panjenengan nek semrap tukul ya. Kenal nggih? Kenal ndek ndi? Kenal ndek ndi? Tukul arwana, apa jenenge? 4 mata. 4 mata digugat akhirnya bukan 4 mata itu. Itu sekali tampil 50 juta. 5 sekali tampil loh, Pak Abdullah. Lek ping 10 piro, Pak? Ya luar biasa. Itu MC, Pak. Ini mudah-mudahan nanti muncul tukul dari Lumbang ya. Karena tukul sekarang sudah tidak bisa berbicara. Ya mudah-mudahan lekas sembuh lah. Kayak iso ngomong, Pak, wis menentok ngene. Seakan ya. Wis kakan enak ya. Diklat pengelolaan perpustakaan. Saya beberapa kali melakukan diklat ini, termasuk di LTM. 3 kali di Hotel Tanjung. Tapi ya Kak melok biayai. Yang biayai Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pasuruan. Tadi seperti Pak Abdullah masih kan duit kegiatan wis, duit teko de Al-Haroka Barokah ya. Al-Haroka. Ini ya, diklat perpustakaan masjid. Silakan PRM sini nguntar remaja masjid, kemudian nanti narasumbernya teko Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pasuruan. Free, Pak. Enggak usah bayar wis. Mereka ono duren ngono tok ae wis. Nah, setelah diklat diharapkan seluruh masjid sekecamatan Lumbang ono perpustakaane meskipun kecil. Tukono etalase dele pojokan. Lek gak muni perpustakaan ya taman baca. Utawa pojok baca. Sing penting ono tulisane baca, Pak. Kayak buku-buku. Diklat wirausaha. Jadi ini diklat berbagai macam usaha. Silakan kerjasama dengan Balai Diklat di Pandaan ono. Kemudian Balai Diklat Rejoso itu ada. Termasuk ini pelatihan processing. Pelatihan processing ini pelatihan berbagai macam home industri. Ini sudah pernah saya lakukan pada waktu saya remaja masjid dulu. Caranya nggawe keripik macam-macam, Pak. Keripik pohong, telo, nongko, terus apa lagi, kentang, bute, dilatih di sini.
nggak tahu. Ini mungkin bisa keripik duren misalnya ya. Jadi duren itu gak ditol wes kayak keripik ae misalnya. Ini pelatihan processing kerjasama dengan dinas apa itu? Hah? Perdagangan banyak, dinas perdagangan Pak Dino. Itu nanti nggak usah mengeluarkan duit oleh duit. Yang di Rejoso yang besar ya, dinas tenaga kerja dan transmigrasi itu juga uangnya banyak. Kerjasama. Bidang keilmuan dan kajian ilmiah. Oh, jenenge remaja ya, remaja yo anu titik. Pengadaan taman baca. Nah, kalau tadi itu diklatnya, ini pengadaan. Saya dulu sampai waktu remaja masjid, Pak, punya gedung sendiri, bangun gedung sendiri. Bukunya luar biasa. Pokoknya anak dinas sopai tak kirimi surat proposal waktu di pos. Kedutaan Australia, Amerika, waduh kan ada di buku tuh. Kita kirim semua. Banyak buku-buku dari luar negeri. Dari Kemenak, dari Dinas Kehutanan, Pertanian, Perikanan, full buku banyak sekali. Ini ya taman baca. Tadi golek gampang, enggak usah beli. Beli duit siapa deh? Seminar remaja. Ya ini rotok bedo, nggih. Rotok bedo. Tadi seminar remaja, menarik. Lah jenengan mek kumpul-kumpul tok ya menarik. Di jenenge dialog pemuda. Diskusi secara sehat. Sebenarnya ini podo. 4 ini sama. Tapi di jenengno dewe-dewe biar lebih menarik. Temanya apa? Macam-macam, bisa kenakalan remaja, bisa masalah narkoba, pengaruh HP, pemuda, pemimpin masa depan dan lain sebagainya. Silakan di program. Jadi sekali lagi susun program dengan kreatif, ya. Menarik, matching, ya. Berikut bidang ekonomi produktif, kunjungan ke perusahaan. Jadi sekali-kali ya pemuda remaja masjid ini mengunjungi perusahaan. Jangan yang jauh-jauh, Pak. Saya kebetulan kepala MTS di Desa Tejuwangi Purwosari. Sudah beberapa kali murid-murid saya ini saya bawa ke perusahaan baik yang besar maupun yang kecil. Nek sing besar di sana itu ada perusahaan Indolakto. Jadi murid-murid saya bawa ke perusahaan semua, Pak. Ya seneng, Pak, oleh sembarang. Cuma sayang di Indolakto itu perusahaannya modern. Produksi barang gak pati ana menungsane, Pak. Jadi mesin semua, mulai toko A sampai ngepak produk mesin semua. Yuk Kak, ya kurang menarik sebenarnya. Sering saya bawa ke perusahaan home industry. Di sana itu ada perusahaan bikin keripik, ya mbok ten siapa itu. Saya bawa ke sana murid-murid saya. Mulai dari ngirisi ngonceki gedang, ngonceki ngirisi, ngumbah, mewarnai, goreng, ngepak dan lain sebagainya. Itu murid saya semua. Jadi langsung praktek. Nah, pemuda remaja masjid monggo seperti itu. Ke perusahaan kerupuk, ada perusahaan kerupuk, mulai goreng dan lain sebagainya. Monggo. Kunjungan ke home industry, lah ini yang saya sampaikan ini ya. Kemudian wisata tekstil, Pak. Di Lawang itu ada wisata tekstil. Jadi sekali-sekali pemuda remaja masjid itu diajak ke perusahaan melihat proses pembuatan kain mulai A sampai Z. Tapi bayar, Pak. Mbok saiki piro? Dulu itu yang paling murah 50.000. Tapi sudah dapat souvenir macam-macam. Kalau 150.000 per orang tambah oleh sembarang, Pak. Lek mangan didulang, Pak. Itu ada di Lawang, di Patal, wisata tekstil. Diklat wira usaha ekonomi, ya macam-macam. Kursus mengemudi mobil. Jadi ini bisa panjenengan program ya, sehingga remaja itu gak dijak wiritan tok rek. Apa isi gosah rek? Ya ndak menarik ya. Itu gosah tetap, tapi program yang kreatif seperti ini kudu ditetapkan, diadakan nggih. Jadi ini kan macam-macam ya, macam-macam. Pembinaan kejamian, ini contoh program. Pembekalan pengurus masjid. Jadi satu saat nanti pengurus masjid itu perlu dibekali, Pak. Ini kan pembinaan awal. Berarti materi ke pemuda masjid anu banyak sebenarnya. Ini materi awal. Pengadaan KTA PRM pemuda remaja masjid.
Jadi PRN Kecamatan Lumbang itu bisa menginisiasi bikin KTA remaja masjid. Sak kecamatan, Pak. Sak kecamatan. Lek kabupaten biar diurusi Pak Muid atau dikoordinir di tingkat kabupaten. Monggo. Duwe dhewe, Pak. Itu kebanggaan, Pak. Kebanggaan. Pengajian remaja. Jadi pengajian remaja maksudnya pengajian khusus remaja. Bukan pengajian umum. Lek pengajian umum kuabe melbu, ini ndak pengajian remaja. Biasanya kalau pengajian remaja itu ada dua, di samping ceramah ada dialog menarik, lebih menarik. Nggih. Kegiatan sholawatan, rotiban, burta, istighosah, hataman itu tetap harus kita pasang. Meskipun tidak bisa semua, harus. Kenapa? Karena ini kultur Nahdlatul Ulama. Lek iki ditinggal soro, akhirnya mutasabihat. Iki masjid opo iki? NU, NU, Muhammadiyah, duduk Muhammadiyah. Ya Syiah ya duduk. Ya mungkin si B mungkin. Studi komparatif. Sesekali pemuda remaja masjid itu jak lencer, Pak. Studi banding nang di Bali. Studi banding nang Bali ya. Maksudnya lek Bali lek ono pemuda masjid yang maju sampean ke sana. Ya. Duduk nang Bali ndelok wong atus, ndelok sumur jadi bukannya. Tadi itu dibanding ke pemuda remaja masjid yang maju. Kalau pengurus masjid, nggih cari masjid yang maju. Pak Abdullah ikut kemarin ke Lamongan nih. Di Lamongan itu masjid Namiro itu ya. Panjenengan ke tengah masjid, mancik masjid itu sikile ambles, Pak. Sikile ambles, gak ketok sikile. Saking empuke. Empuk, Pak. Ya enak aja nih, kerasan. Iku wasih kabeh. Lah itu diparani, golek sing maju-maju nggih. Lah itu dibanding ojo muter ae ndek Lumbang, gak nemu sing menarik. Bidang dakwah dan sosial. Contoh, ini contoh ya. Bakti sosial. Nung sewu kalau saya menyampaikan bakti sosial, duduk macul bersihani masjid mushola, bukan hanya itu, Pak. Jadi bakti sosial itu salah satunya panjenengan membagi sembako. Itu bakti sosial. Yeah. Saya dulu pernah mengumpulkan pakaian pantas pakai, pakaian bekas ya. Tapi lek muni bekas kan gak enak. Pakaian pantas pakai. Kenapa? Karena yang kita mintai bolone wong sugih-sugih, Pak. Bolone camat, bupati, pegawai ini sampai nun sewu beberapa Habib di Lawang itu saya tembak. Kita pakai surat tok, mohon pakaian sing sudah gak pati diano. Akhirnya di kantor saya koyok gudang. Itu nanti kita distribusikan, kita dom ke fakir miskin, luar biasa senengnya, Pak. Mungkin dari katanya Pak Camat iki gak nganggo. Tapi jarine mbok ten Pak mau apik pakaiannya. Ini bakti sosial, Pak. Ya. Ini ya. Pembagian beras, pembagian pakaian pantas pakai, santunan dan lain sebagainya. Monggo ini kita program kan. Saya pikir di sekeliling kita itu banyak yang masih butuh pakaian. Ya. Sampeyan nang bupati, seneng Pak bupati ini dijaluki, Pak. Bupati ku wake pakaiane, Pak. Pakaian wong sak ini dikumpul dadi insyaallah sik akan pakaiane bupati. Bupati itu lek batik sepisen tok digawe, maro gak digawe, Pak. Kalau saya ping 100 tak gawe. Wong gak dadi apa-apa ya kae. Nek bupati ya izin, Pak. Ayo wis, sampeyan nek gak percaya nang bupati kok surat minta pakaian bekas. Pasti dikasih. Saya pastikan itu. Ayo siap ya. Ana surat sak lembar ngono tok. Waduh wis. Silakan iku wong sugih-sugih diparani wong anggota dewan dan lain sebagainya. Ojo nang Pak Abdullah rek, ngene Pak Abdullah dikei ya. Orang yang kaya-kaya tambah seneng, Pak. Tambah seneng. Khitanan masal. Disambung nikah masal. Ojo khitan tok masal. Nikah ya masal. Kalau di Tosari sering ini. Kenapa? Karena banyak orang mualaf dulu nikahnya secara Hindu. Begitu masuk Islam ada 40 langsung masal. Sunat masal kemudian nikah masal. Betul ini. Nek kene jarene wis NU kabeh. Ndak ada mungkin. Pemeriksaan kesehatan jamaah masjid.
panjenengan kerjasama dengan puskesmas atau dinkes. Wah, itu gratis Pak, jenengan dapat kegiatan. Ya Jumatan nih, di masjid ini Jumatan, diperiksa gratis. Dia tak dulu Pak, darah sampean piro dan lain sebagainya, senang nanti. Membentuk lembaga kursus, sing ini rodok maju, monggo mawon. Jadi bikin lembaga kursus tempatnya di masjid. Fa idza azamta fatawakal Allah, ya. Kalau kamu berkehendak, bercita-cita, maka bertawakallah kepada Allah. Memori Jember 2012. Ini waktu saya ngantar mahasiswa wisuda di Jember tahun 2012 biyen. Wis lawas sih. Saya pikir itu sedikit pencerahan, bukan pembinaan. Pembinaan mungkin nanti lah, nanti. Cuma saya berharap jangan sampai seperti yang awal tadi, manuk gelatik cucuke biru setelah dilantik tedung. Tidak boleh ya. Oke, saya pikir itu ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf Pak Abdullah karena tadi sudah disuguhi duren. Tapi janji nanti habis ini disuguhi mana ya. Nggih, alhamdulillah nggih. Nggih, wallahul muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzamah was-sab'il mathani wal Qur'anil 'azim an taftaha lana bikulli khair wa an tatafaddal 'alaina bikulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfazana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa talamidana min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhar innaka waliyyu kulli wa mutafaddilun bi kulli khair wa mutil kulli khair ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah rabbana anfa'na bima 'allamtana wa rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma hdina bihudak, Allahumma hdina bihudak, Allahumma hdina bihudak. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna mimma tafarruqa ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana sakiyya wa la mahruman birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallimna ya Allah min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.